Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari. Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com. Halo dok, sebelum kita ngobrol, saya bawain makanan spesial nih. Wah, apa ini? Ini saya bawain khusus buat dokter Sung. Saya buka ya. Yes. Wih, ini apa ini? Isinya apa? Tebak dulu dok. Ada roti, ada sayur, Yes. ada itu apa? Alpukat kah, timun kah itu? Alpukat dok. Alpukat. Ada alpukat. Oh, iya, Ini alpukat. menu khusus buat dokter Sung karena dokter Sung vegetarian. Oke. Jadi ini namanya tempe sandwich. Sandwich tempe. Iya, Indonesia, sandwich ya. tempe. Kan ada sandwich daging, ada sandwich tempe. Iya, Ini berhubung khusus vegetarian. Iya, berhubung dokter Sung vegetarian, jadi ya dibawainnya sandwich tempe. Oke, cuma kalau jam segini tadi kan saya baru makan dong. Kalau saya makan nanti malam boleh enggak? Boleh banget. Oh gitu. Cuma nanti ini pada nyaut nih. Dok, kalau makan nanti malam, nanti gemuk dok, nimbun lemak dok. Bukannya dokter Sung memang mau gemukin? Mau naikin otot sih, bukan naikin lemak. Nah itu dia bedanya. Jadi banyak orang yang salah pemikirannya antara naik berat badan gitu aja. Tapi yang dinaikin belum tentu yang baik yang dinaikin. Oke. Kalau yang dinaikin lemaknya jadinya ya penyakitan nanti kan gitu. Jadi Oke, ya dok. yang harus kita naikkan Ototnya. Jadi topik kali ini adalah apakah makan malam itu bikin gemuk? Oke. Oke, tonton video ini hingga selesai. Oke, Dokter Hans. Jadi kalau topik soal diet saya sudah banyak sih bikin. Baik itu untuk nurunin berat badan, kemarin baru bikin untuk naikin berat badan. Oke. Sekarang kita mau bahas nih, kalau misalnya saya mau untuk turunkan berat badan, boleh nggak kalau saya makan itu di malam hari? Boleh. Soalnya kan banyak mindset yang menganggap, gini deh, Dokter Hans kan ada catering nih, Iya. kan ngatur nih jadwal makan pagi, siang, malam. Ada yang komen, dok kalau makan malam nanti saya gemuk dok. Banyak sih dok. Banyak. Banyak sih dok. Terutama klien-klien yang memang tujuannya untuk menurunkan berat badan ya. Meskipun kita di Healthy Cook ini kita nggak cuma untuk menurunkan berat badan. Jadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya, yang namanya diet itu kan nggak cuma untuk menurunkan berat badan dok. Betul. Ada diet yang tujuannya untuk memaintain berat Maintain badan, berat badan. ada tujuannya untuk bahkan untuk menaikkan berat badan. Menaikkan berat Itu pun badan. juga butuh diet. Ya. Tapi seringkali yang namanya makan malam ini sering jadi problem untuk orang-orang yang biasanya mau menurunkan berat badan. Nah biasanya mereka tuh tanya, loh dok, kalau biasanya makan malam apa nggak tambah bikin gemuk? Banyak tuh yang nanya juga. Apa boleh makan malam? Oke. Dok saya makannya siang aja deh dok, nggak usah makan malam. Kalau makan malam saya makan buah doang aja. Itu kan makan juga. Makan buah. Duriannya sekilo. Durian sekilo. Tapi yang penting kan buah. Oke. Buah kan biasanya sehat. Identiknya Identik dengan sehat. Emang sehat sih, buahnya nggak sakit. Buahnya nggak sakit. Cuman gini, dok, kembali lagi sih ya sebenarnya ya, Ya. kalorinya berapa? Kan itu toh. Nah, biasanya nih, kalau saya sih lebih setuju tidak makan malam di atas jam 8. Ya makan malam jam 9. Karena ada risetnya dong. Kalau saya sendiri biasanya makan malam jam 9. Jam 9 masih makan. Jam 9 masih makan. Wah, itu dia. Kita agak versus Jadi kita kali ini mau buat tim lagi nih. Oke. Tim tanpa makan malam. Oh, bukan tanpa makan malam. Tim makan malam di bawah Di bawah jam 8. di bawah jam 8 dan tim makan malam di atas jam 8. Oke. Versus lagi. Versus lagi. Karena kita kan punya pendapat yang berbeda kan? Ya, Boleh kan? boleh dong. Berbeda kan bukan berarti salah. Jadi Yes. jadi kita kali ini mau bahas gimana sih makan malam itu sebaiknya di bawah jam. Bahkan ada yang gini dok, banyak klien saya itu bukan jam 8 dok. Kalau jam 8 masih mending sih. Banyak klien saya yang mereka itu punya keyakinan makan malam nggak boleh di atas jam 6 atau jam 7. Waduh. Beneran. Tergantung sih Karena tidurnya jam berapa. ya bisa jadi. Tapi kalau tidurnya jam 9 kan dia nggak mungkin makan sambil tidur dong. Tapi terlepas dari tidur, biasanya Oke. mereka ini punya suatu keyakinan, di mana mereka ini bilang, oh kalau saya makan malam di atas jam 6 atau jam 7 nanti bikin gemuk. Oke. Karena apa dok? Karena banyak mereka itu beranggapan seperti ini, metabolisme di waktu malam itu lebih lambat dibanding pada waktu siang. Itu yang pertama. Kebanyakan mereka punya asumsi, oh kalau malam kan soalnya metabolismenya udah mulai melambat. Jadi kalau makan malam nanti makanan kita nggak bisa terbakar secara sempurna. Oh gitu. Itu yang biasanya kalau yang saya tanyakan ke mereka, kenapa Bu, kenapa Pak kok nggak mau makan malam? Biasanya mereka punya anggapan metabolismenya udah mulai menurun. Sudah mulai menurun. Ya, yang kedua biasanya mereka bilang kalau saya soalnya kerjanya kan siang.
Dan mostly memang namanya orang Indonesia biasanya kerjanya kan pagi sampai siang, kecuali yang kerja malam dong. Ya, jadi biasanya mereka tuh punya anggapan kalau aktivitas kerja kita udah mulai menurun, ya otomatis pembakaran kita juga menurun. Ya, ini memang make sense ya, okay. Make sense ya. Sama seperti mindset orang yang punya pemikiran kalau makan semakin sedikit ya berat badan semakin cepat turun. Oke. Itu jadi kurang lebih analoginya sama seperti itu. Jadi kita seringkali kan mengaitkan ya, kalau kita sudah nggak kerja, otomatis kita juga nggak bakar kalori. Sebenarnya masih bakar. Nah, tapi kan orang kan pemikirannya kan gini dong. Kalau saya pada waktu saya kerja sama nggak kerja, misalnya saya kerjanya orang ini kan pagi sampai siang nih, atau pagi sampai sore lah, pagi sampai sore. Jam kantor ya dok ya. Okay. Jam 8 atau jam 5 sore. Shift pagi. Shift pagi sampai sore. Dan kebanyakan jam kantor kan seperti itu. Kecuali orang-orang yang kerjanya mungkin security atau orang-orang yang punya shift malam lah. Yang kebanyakan pergi pagi pulang petang. Iya betul. Iya betul. Ya. Nah, biasanya orang-orang kayak gini itu berpikiran kalau saya udah layeh-layeh ya, udah mereka ini udah nggak kerja, mereka mungkin sudah pulang jam kantor, ya udah berarti mereka ini aktivitasnya menurun dan mereka juga pembakaran kalorinya juga akan lebih kecil dibandingkan pada waktu mereka ini jamnya jam kerja. Nah ini dia yang biasanya membuat mereka ini punya keyakinan kalau makan malam ini akan cenderung membuat mereka ini lebih untuk menyimpan lemak yang dimakan mereka nggak bisa terbakar sempurna. Sebenarnya bisa iya bisa enggak sih? Nah ya itu. Nggak ada yang absolut. Nggak ada yang absolut, betul. Setiap orang kan punya sistem metabolisme masing-masing, berbeda-beda. Betul. Ada memang yang dia cepat, apalagi kalau mereka yang kena hipertiroid. Yes. Ya sekarang kita bahas yang normal dulu. Nah, itu hitung dulu kalori satu hari itu berapa, kan gitu ya dokter Haris ya. Betul. Nah, terus makanan ini dibagi. Kalau Anda makannya 3 kali, dibagi 3 kali. Yes. Kalau Anda kuat 3 kali, 4 kali. Nah, betul. Iya kan? Betul. Nah, sekarang jumlah makanan itu total semuanya sekian kalori untuk satu hari itu. Yes. Anda mau habiskan di pagi hari, siang hari, malam hari, Bebas. dibagi rata boleh. Yeah. Cuman saya sering menganjurkan untuk lebih banyak di pagi hari. Oke. Karena tadi tuh pergi pagi pulang petang. Iya kan? Iya. Berangkatnya pagi, pulangnya sore, jadi Anda makan itu untuk bahan bakar Anda waktu kerja. Betul. Nah sekarang kalau kerjanya kuli bangunan, kalau dia tidak makan, nggak ada tenaga dia untuk ini dari pagi. Yes. Untuk itulah mereka sarankan apalagi pas puasa, coba dipikir dulu, apalagi punya kondisi penyakit medis tertentu. Ya, betul. Ya, jangan sampai dipaksa dan Anda tidak makan, lebih seperti itu. Nah, kalau untuk makan malam sendiri, apakah bisa bikin kegemukan? Ya itu kembali lagi ke kalori. Ya. Cuman sekarang jamnya, masalah jam. Nah, kalau jam, kan saya bilang tadi di bawah jam 8 ya dok ya? Ya. Saya punya alasan yang kuat untuk itu. Iya, gimana dok? Saya juga ya. Ya, Alasan saya karena ketika Anda makan di atas jam 8, misalnya jam 9 atau jam 10 deh, terus setelah selesai makan Anda tidur. Enak sih memang. Saya pernah coba, bukan cuma sekali. Pengakuan ini dok. Iya, masih manusia dok. Apalagi waktu musim ujian. Oh iya. Wah, jadi kita belajar rame-rame sama teman-teman. Lapar kan habis itu. Ya udah. Sekarang kalau makan malam Anda pasti makan di mana? Ayo, silakan komen di bawah. Anda makannya di mana? Tempat favorit. Ada wifi-nya, tempatnya enak, nggak banyak nyamuk. Biasanya makanan apa yang dijual? Cari yang murah lagi. Murah banyak enak. Ya, biasanya kan kentang goreng, ya, dan lain-lainnya. Tidak usah disebut mereknya. Nah, biasanya tuh kalorinya sudah tinggi. Kemudian Anda makan dalam porsi besar. Karena ditanyain biasanya, Mas, cuma nambah 5.000 bisa nggak? Wah, cuma 5.000. Kalau saya bayar sih. Iya sih. Hukum ekonomi dong ya. Ekonomi. Betul. Nah, kalorinya nggak nambah 5.000, namanya lebih. Betul. Nah, setelah makan kenyang tidur, nah itu tadi. Ketika posisi kita duduk atau berdiri, itu kan makanan ke bawah. Yes. Ketika kita tidur, makanannya akan mengikuti gravitasi. Ya. Jadi cairan makanan dia akan balik. Karena secara yang kita belajar ya, pengosongan lambung itu terjadi setelah 1,5 jam sampai 2 jam. Bahkan ada buku yang mengatakan sampai 4 jam. Ini lambat banget sih kalau sampai 4 jam. Ya. Normalnya itu sekitar 2 jaman lah, 2 jam. Ya. Nah, ketika itu belum kosong lambungnya, apa yang terjadi kalau tidur? Reflux. Jadi makanan yang bercampur dengan asam lambung akan naik. Nah, nama penyakitnya keren, GERD. Nah, acid reflux ya. Jadi asam lambungnya naik ke atas.
Dan pada kebanyakan orang yang mengalami ini rasanya dada kebakar. Iya. Namanya heartburn ya. Heartburn. Mereka pikir kok saya ini kayak kena jantung, periksa jantung tidak apa-apa. Ya saya tanya pola makannya gimana, itu diperbaiki. Oke. Nah itu versi dari saya dok. Iya. Betul. Sekarang versinya Dr. Hans. Boleh makan di atas jam 8, alasannya kenapa? Ayo. Oke, siap. Ini kan versus ya. Jadi kita punya pendirian yang sedikit berbeda. Tapi tidak ada yang salah. Tergantung ya. Jadi sebetulnya memang betul. Saya juga pernah mempelajari yang namanya acid reflux terjadi juga salah satunya karena selain biasanya kan orang bilangnya selama ini mah. Ya. Orang selama ini cuma cenderungnya itu mungkin kenalnya dengan asam lambung ini penyebabnya mah. Tapi sebetulnya setelah saya handle banyak klien-klien yang punya masalah asam lambung, memang lebih banyak itu GERD gitu. Dan GERD ini memang macam-macam. Ada orang yang memang itu penyebabnya beberapa hal ya dok ya, multifaktor ya. Salah satunya memang karena mereka penyebabnya ini karena mereka mereka makan porsi besar. Makan porsi besar dalam waktu malam langsung tidur. Iya. Nah makanya tadi saya juga menekankan jadi sebetulnya seberapa banyak porsinya seperti dokter Sung bilang kan kalau nambah 5.000 ya kan kalau nambah 5.000 ya itu tadi jadi sebetulnya itu self controlnya kita itu lebih penting ya. Jadi kalau memang kita harus makan malam, kalau menurut saya sih memang tidak mutlak dalam arti kita nggak boleh makan malam. Jadi tergantung yang dimakan apa, itu yang pertama. Jadi saya kenapa kok saya bilang makan malam dari jam 8 oke. Karena tergantung yang pertama yang kita makan apa. Itu yang pertama. Nah, kalau dokter Hansi sudah 11 tahun ya katanya tidak makan gorengan. Iya benar karena yang namanya gorengan atau lemak jenuh itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan asam lambung yang lebih banyak. Gitu, yang lebih banyak. Karena proses metabolisme dia akan lebih susah ya. Betul, karena dia memperlambat betul. Yang kedua itu tergantung yang kita makan jumlahnya berapa. Nah, saya pernah mempelajari jurnal. Ya. Bahkan ada beberapa penelitian yang menyarankan justru kita ada pentingnya makan malam. Jadi makan sebelum tidur. Ini untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Bagi mereka yang susah tidur. Enggak, overall. Karena ada beberapa makanan. Jadi kandungan dalam makanan, terutama yang biasanya kayak yang common ya, yang lebih sering itu tryptophan. Ya, tryptophan. Ini tujuannya dia ini tryptophan ini untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Udos Oil hadir untuk memenuhi kebutuhan omega 3 bagi Anda yang vegan atau vegetarian. Dapatkan Udos Oil hanya di boxsehat.com. Oh, saya juga pernah baca. Jadi tryptophan ini merupakan salah satu bahan dari melatonin. Asam amino. Iya. Ya, jadi tryptophan asam amino, salah bahan dari melatonin yang tujuannya untuk meningkatkan produksi melatonin kita juga. Iya. Pada waktu tidur. Nah, ini penyebabnya kenapa kok saya meyakini dimakan di jam 8 juga oke. Sekarang kalau tryptophan itu kan asam amino. Yes. Tapi kalau yang dimakan karbohidrat semua. Nah, gini dong. Sebetulnya, ini dia. Ini satu pencerahan ya buat sobat sehat. Sebetulnya kita nggak cuma harus makan tryptophannya aja. Karena sama seperti vitamin dan lemak yang kita bahas sebelumnya. Yang namanya lemak ini bisa meningkatkan penyerapan vitamin. Begitu juga tryptophan. Yes. Nah, tryptophan ini juga nggak bisa bekerja sendirian dong. Iya. Gitu. Jadi ada suatu kalau kita makan malam ini kita perlu makan makanan yang balance nutrition. Itu juga. Jadi kita juga tetap harus makan ada proteinnya, ada karbohidrat kompleksnya, ada lemak baiknya. Nah, ini problemnya, Dok. Yang dijual di kota. Iya, tahu sendiri kan. Ya, makanya tuh saya bilang tergantung apa yang dimakan. Nah, memang karena apa ya, Dok ya? Kita bilang tendensinya ya, kecenderungannya memang makanan-makanan di kota, apalagi makanan yang drive thru gitu ya. Makanan yang cepat saji itu memang kebanyakan makanan-makanan yang kalori dense food. Kalau saya bilang di video saya, kalori dense food ini makanan yang kaya kalori tapi minim nutrisi. Ya. Nah, pertanyaan saya, Healthy Cook buka sampai jam berapa, Dok? Healthy Cook doakan semoga bisa buka 24/7. Mengalahkan drive-thru yang lain. Nanti saya jam 11 lapar, saya mampir situ. Siap. Gitu, ya kan. Jadi tergantung dari apa yang kita makan dan jumlahnya berapa yang kita makan. Kalau kita bilang makanan yang selama ini yang saya baca di jurnal itu makanan yang di bawah 300 kalori itu masih safe. Di bawah 300 kalori. Wah, sangat susah kalau cari malam hari. Makanan di bawah 300 kalori itu masih safe untuk dimakan di malam hari, bahkan mungkin sebelum tidur. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas tidur kita juga. Nah, kalau itu sedikit 300 kalori betul. itu ya
mungkin cuma 50% lambung. Betul. Kalau kita bilang istilahnya ini supper lah dok. Supper Apa itu supper? Supper itu eat after dinner. Eat after dinner. Iya, jadi makanan yang untuk penutup lah ya, dessert gitu. Oke. Nah itu biasanya kalau mungkin sobat sehat tanya makanannya jenisnya apa ya, macam-macam. Seperti mungkin sandwich, tapi ya pastikan sandwich yang rendah kalori, bukan sandwich yang tinggi kalori. Sandwich yang rendah kalori itu yang memang kita memang bahan-bahannya pakai lean protein ya. Jadi pakai lean protein dalam arti bukan yang processed meat. Bukan yang kayak smoked beef, smoked ham, bacon dan lain-lain. Oke, Jadi itu memang masih benar-benar- tinggi sudah. Ya, terus porsinya juga diperhatikan, bukan yang ukurannya Large, jumbo. jumbo. Jadi biasanya ukurannya small atau maksimum medium gitu. Nah, terus juga bisa konsumsi yogurt sama potongan-potongan buah itu juga bisa. Dark chocolate sama apel atau sama peanut butter juga bagus. Berarti terjawab ya sobat sehat ya. Yes. Nah, bukan Gitu. berarti tidak boleh makan malam absolut Yes, atau betul. boleh makan malam dan absolut juga bukan. Iya. Itu tergantung apa yang Anda makan Dan jumlahnya juga dan berapa. jumlahnya juga berapa. Yes. Karena saya pernah Gitu. bahas, kita tidak boleh makan terlalu kenyang, baik itu Betul. pagi, siang atau malam. Yes. Ya, maksimal 70%. Mhm. Karena harus ada tempat di lambung kita Mhm. untuk untuk proses lah. Karena saya ibaratnya lambung kita kayak molen Ya. untuk giling semen. Yes. Kalau penuh semen sama pasir nggak bisa bekerja dengan baik. Yes, betul. Nah, ketika itu sudah terjadi, sudah terlalu penuh, ya akibatnya reflux. Mhm. Yang kalah klepnya. Betul. Nah, tapi bicara mengenai gemuk tadi nih dok. Oke, sekarang Bicara mengenai gemuk ini tadi, ini kan tadi kita ngomongin mengenai kesehatannya. ya. Bicara mengenai gemuk tadi, memang ya makan malam sendiri. Kalau banyak klien saya tanya makan malam ini apa nggak bikin gemuk dok? Misalnya makan jam 6 lah atau jam 7 lah. Misalnya mereka harus makan setelah mereka aktivitas ya. Apa mungkin lebih baik kalau makan buah aja? Nah, ini kan Apakah jadi lebih baik kalau makan buah kalau makan aja? buah aja, karena mereka berasumsi gini, kalau makan buah ini kalorinya lebih kecil daripada makan makanan berat. Bisa iya, bisa enggak? Nah, tergantung jumlahnya berapa, Tergantung berapa buah yang Anda makan. tergantung buahnya dibuat jadi Dan apa. buah apa itu, Nah, kan ya gitu. Nah, jadi sebetulnya saya kembalikan lagi lah, selama ini yang Anda makan, selain yang sobat sehat makan dari pagi sampai malam apa aja? Dari pagi sampai sore, maksudnya dari pagi sampai sore apa aja? Misal kita makan dalam arti tadi dokter Su kan bilang jumlahnya total selama sehari ini kebutuhan kalorinya berapa. Saya sering kali memberikan ilustrasi gini. Kalau misal kebutuhan kita let's say 2000 kalori. Oke, 2000 kalori. Kalau kita makan 3 kali, kira-kira kita makannya berapaan? Kalau kita bagi sama rata lah. Let's say sekitar 600-950. Ya, 650. Kalau kita makannya 5 kali, kita bagi sama rata kira-kira berapaan? 2000 bagi 5, 400 kalori. Bagus matematikanya. Iya, Kalau saya kita lulus. kalau kita makan 6 kali kira-kira berapaan? Ya, 2000 dibagi 6. Bagi 6 kira-kira berapa Anda? Cari kalkulator. Kira-kira berapa Anda? Kira-kira dong? Sekitar 250-an. Ya, kalau kita makan 2 kali kira-kira berapa Anda? Kalau 2 kali? Ya, 2 kali. 1000. 1000. Nah, ya kan? Nah, jadi sebetulnya kita mau makan berapa kali itu nggak terlalu pengaruh. Asalkan jumlah kalorinya tetap Ya. acuannya 2000. Nah, yang jadi masalah ini kita punya kebutuhan 1000 kalori, paginya makan 800, siangnya makan 800, sorenya makan 800. Nah, mereka berharap malam nggak gemuk setelah makan. 800 lagi dan 3200. Iya kan biasanya kan ada makan pagi, makan siang, makan sore. Iya. Gitu. Kalau sudah 800 kali 3 aja 800 kali itu udah 2400. Udah lebih. Nah, iya Kalau jadi 2000. jadi sekalipun malam nggak makan atau malam makan buah pun juga sama aja Sama gemuk. aja gemuk. Mungkin kenapa banyak orang yang berpikir kalau makan malam itu bikin gemuk? Yes. Karena mereka dan teman-temannya pola makannya sama seperti itu. Ya. Sudah kelebihan kalori pagi, siang. Mungkin pagi belum kelebihan. Pagi belum kelebihan. Siang mulai ngepres, sudah mulai ngepres. Sorenya udah lebih. Karena kebanyakan gini dong, orang itu siang merasa aman makan itu. Ini mindset yang selama ini yang saya dapat dari klien-klien saya. Amannya gimana? Dalam arti gini, mereka beranggapan karena makan malam ini yang bikin gemuk, makan siang ini nggak bikin gemuk. Oke. Jadi mereka beranggapan, oh siang aku boleh makan bebas. Siang boleh makan sebebas-bebasnya. Yang membuat mereka berpikir, oh makan malam ini makannya sedikit aja. Atau kalau bisa nggak usah makan buah aja. Gitu. Dan mereka beranggapan kalau makan buah ini nggak makan dong.
Ya kan tetap masuk, ya makan. Kan orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan dong. Kan gitu. Jadi mereka ini beranggapan kalau makan siang ini boleh makan bebas ya. Makan bebasnya ini yang seringkali orang ini nggak. Ya memang kita nggak harus mengukur berapa yang kita makan kalorinya. Kalau kita mengukur makanan di luar, saya sendiri juga kesulitan. Jujur aja. Sebenarnya kalau mau belajar itu di awal saja sih. Betul. Nanti kan kurang lebih kita begitu lihat, oh ini kalorinya kurang lebih sekian. Yes. Memang nggak harus 100% tepat. Ya. Tapi kan udah kelihatan, oh ini digoreng, ya udah pasti lebih nih kalorinya. Ya. Misalnya gitu. Betul. Jadi yang lebih penting itu sebetulnya kita bisa mengestimasi. Bisa mengestimasi. Jadi kalau kita memang tahu kalorinya detail berapa, memang sulit. Kecuali kita sendiri yang masak. Ya, kita hitung sendiri. Betul. Kalau dan itu pun buat berlaku untuk yang bisa hitung kalori. Kalau memang kita di luaran, saya sendiri juga biasanya cuma mengestimasi aja, jadi nggak bisa bener-bener exactly berapa, karena makanan itu kalau sudah digoreng itu udah susah banget hitung kalorinya. Betul. Karena berapa minyak yang masuk itu nggak tahu, kita nggak tahu. Udah digoreng berapa kali juga nggak tahu. Iya. Jadi memang ya sulit kalau menghitung makanan di luaran. Tapi sekali lagi mindset yang seperti ini yang membuat orang akhirnya makannya itu over. Mereka beranggapan kalau makan siang ini bisa sebebas mungkin. Nah, ini yang membuat akhirnya mereka nggak makan malam pun, atau makan malam dalam porsi yang sedikit. Ini bisa membuat mereka ya kelebihan kalori. Saya pernah dapat quotes. Yes. Makan pagi makanlah seperti raja. Nah, tuh. Makan siang makanlah seperti pengemis. Pengemis. Makan malam makanlah seperti ratu. Ada yang terbalik, makan pagi seperti raja, makan siang seperti ratu, makan malam seperti pengemis. Oke. Tapi kebanyakan orang dibalik semuanya. Pagi tidak makan. Siang makan seperti ratu mungkin, sedikit juga karena sibuk. Malam seperti raja. Oke. Yang benar yang mana nih? Kalau ditanya yang benar yang mana, sebenarnya tidak ada yang benar absolut, tidak ada yang salah absolut sih. Iya, tergantung preference. Tergantung preference. Memang kita menyesuaikan dengan jadwal lah. Karena kita kan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Betul. Jadi tergantung raja yang mana. Tergantung raja yang mana. Kalau raja kancil beda dong ya. Iya. Jadi sebetulnya memang kalau kita buat suatu summary ya, buat suatu kesimpulan, memang tergantung kita ini makannya itu kebutuhannya berapa. Dan kita gimana kita preference kita baginya. Memang nggak ada yang absolut. Kita mau makan pagi lebih banyak, siang lebih banyak, atau makan malam lebih banyak pun sebetulnya tergantung jumlah total kalori kita berapa. Nah, ini permasalahannya. Banyak yang tidak tahu cara ngitung kalori. Nah, oke. Nanti saya berikan pencerahan gimana caranya menghitung kalori di description box. Boleh. Gitu. Sebenarnya pernah sih saya bahas di satu video bagaimana cara menaikkan berat badan. Jadi saya kasih di link deskripsi, itu mereka bisa cek, dari situ ada websitenya. Yes. Tinggal masukin angka umurnya, jenis kelaminnya, boleh. aktivitas fisiknya. Yes. Nah, kayak gitu mereka bisa dapat kalorinya. Ya, bahkan sekarang nanti kalau ada dari versinya Dr. Hans, boleh nanti dikasih di link deskripsi. Boleh. Jadi Sobat Sehat bisa cek di link deskripsi juga ya. Yes. Oke. Mungkin ada yang tambahkan lagi Dr. Hans? Yang ditambahkan lagi mungkin secara mindset aja ya. Jadi sebetulnya mindsetnya jangan kita terlalu mudah untuk termakan sama hoax. Karena sekarang yang namanya hoax ini udah beredar banyak banget mengenai makan malam, bikin gemuk dan lain-lain. Sebetulnya kembali lagi sama bagaimana kita mengatur kebutuhan kita dalam satu hari. Karena kebutuhan tiap orang pasti beda-beda. Dan tiap orang juga pasti punya kesibukan yang berbeda. Betul. Nah, jadi jangan kita beranggapan kalau memang kita makan pagi sama makan siang yang kita merasa kurang atau kurang memenuhi, ya kita harus cukupi di makan malam. Yep. Cuma jangan jangan makan langsung tidur atau makan dalam waktu yang dekat sama waktu tidur kita. Ya, kasih jarak sekitar 2 jam. Yes, 2-3 jam lah kalau bisa. 2-3 jam supaya membuat makanan yang kita makan ini bisa tercerna secara maksimal sebelum kita tidur. Betul. Gitu. Dan jangan punya anggapan kalau makan malam ini selalu bikin gemuk, karena ya tergantung sama apa yang kita makan dan jumlahnya berapa itu tadi. Kalau selama yang kita makan ini nggak melebihi dari kebutuhan kalori kita, ya nggak akan bikin gemuk. Karena bagaimanapun ya hukum kekawanan energi itu berlaku. Hukum termodinamika ya, hukum termodinamika yang namanya energi in sama energi out, kalori in sama kalori out itu tetap berlaku. Gitu. Ya. Itu aja sih. Oke Sobat Sehat, mungkin itu saja bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Yes. Dan sekali lagi, kalau Anda ingin tonton video kami yang versi panjang, ya, Anda bisa tonton di channel 3H, Hidup Happy and Healthy. Yes. Ya. Jadi silakan Anda subscribe juga channel tersebut, karena saya akan banyak membahas masalah
mungkin makanan, gaya hidup bersama Dr. Hans, dan mungkin dengan narasumber yang lainnya. Oke, sekian video dari kami, dan seperti biasa, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.